Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RS Film. Tiger Tree merupakan sebuah film thriller aksi India tahun 2023, disutradarai oleh Manish Sharma dan diproduksi oleh Aditya Chopra. Film ini merupakan kelanjutan dari film Tiger Zinda Hai tahun 2017 dan Ekta Tiger tahun 2012 dengan Salman Khan dan Katrina Kaif sebagai pemeran utama. Film ini menceritakan tentang pasangan suami istri yang bernama Tiger dan Zoya yang harus keluar dari persembunyiannya untuk menghentikan rencana Atish Rahman yang merupakan seorang teroris Pakistan untuk mengadu domba antara Pakistan dan India. Nah guys, inilah alur cerita film Tiger Tree. Oktober tahun 1999 di London, kita diperlihatkan tentang masa lalu Zoya bersama ayahnya yang bernama Nazar. Zoya sedang berlatih bela diri bersama ayahnya. Ayah Zoya merupakan seorang agen mata-mata Pakistan yang bernama IC, namun menyamar sebagai seorang guru. Suatu hari ayah Zoya melihat berita di televisi telah terjadi pergolakan politik di Pakistan, bahwa Jenderal Musharraf telah mengambil alih kepemerintahan Perdana Menteri Nawaz Sharif dan darurat militer telah diumumkan di Pakistan. Tiba-tiba seseorang menghubungi Nazar, memberitahukan bahwa pemerintahan telah diambil alih oleh militer. Nazar berkata, jika pemerintah diambil oleh militer, maka demokrasi di Pakistan akan mati dan perdamaian antara Pakistan dan India akan semakin sulit dilakukan. Nazar bersiap-siap akan mengantar Zoya ke sekolah, namun seketika dia sadar bahwa Zoya melupakan bekal makan siangnya. Zoya pun kembali ke rumah untuk mengambil bekal makannya, dan tiba-tiba mobil yang dinaiki oleh Nazar meledak, dan Nazar pun tewas seketika. Zoya yang masih berusia 14 tahun harus menjadi yatim piatu di negeri orang. Malam harinya, Atish Rahman yang merupakan murid dari ayah Zoya mendatangi Zoya. Atish berkata bahwa Nazar sudah seperti ayah baginya. Nazar bahkan pernah memberikan sebuah arloji yang berharga untuk Atish. Atish berjanji akan merawat Zoya hingga Zoya berusia 21 tahun. Maka Zoya bisa memilih menjalani kehidupan biasa atau bergabung menjadi agen mata-mata seperti ayahnya. Zoya pun menjawab bahwa dia tidak perlu menunggu 21 tahun untuk menjadi agen mata-mata. Sejak saat itulah, Zoya menjadi agen mata-mata di bawah didikan Atish. Adegan kembali ke masa kini. Di markas RAW India, pimpinan RAW yang bernama Maithili Menon sedang membahas aksi penyelamatan terhadap salah seorang agen mereka yang tertangkap di Pakistan yang bernama Gopi. Hanya ada satu orang yang bisa menyelamatkan Gopi, yaitu salah satu agen mereka sendiri yang telah lama menghilang. Namun Maithili yakin bahwa dia akan bersedia menyelamatkan Gopi karena Gopi adalah rekan satu timnya dahulu. Orang tersebut tidak lain adalah Tiger. Di suatu tempat terlihat Gopi yang sedang digebukin rame-rame, hingga dia pun tergeletak tidak berdaya. Tidak menunggu lama datanglah Tiger yang menyelamatkan Gopi. Terjadi aksi baku hantam antara Tiger dan beberapa orang mujahidin Pakistan. Tiger menyelamatkan Gopi dari kejaran para mujahidin Pakistan. Beberapa saat kemudian datanglah sebuah helikopter yang mengevakuasi Gopi. Namun Tiger harus terus menghindar dari tembakan peluru mujahidin Pakistan. Di helikopter, Gopi yang sedang sekarat berterima kasih kepada Tiger karena dia tidak ingin mati di negeri orang. Dia ingin mati di India, yaitu tanah airnya sendiri. Gopi berkata bahwa ada persatuan baru yang lebih berbahaya dari IC. Mereka merencanakan sebuah operasi besar di Pakistan. Mereka punya agenda yang membelot, yaitu seorang wanita yang tidak lain adalah Zoya, istrinya Tiger. Setelah mengatakan itu, Gopi pun menghembuskan nafas terakhirnya. Di pinggiran danau di Austria, Tiger kembali ke rumahnya. Di sana terlihat Zoya yang sedang menemani si Junior
yang saat itu sedang diobati oleh seorang dokter yang bernama Hoffman. Zoya berkata bahwa Junior sedang terkena flu ringan. Zoya juga mengatakan kepada Tiger bahwa dia ikut bersedih atas meninggalnya Gopi. Tiger berkata kepada Zoya bahwa sebelum meninggal, Gopi menceritakan ada seorang agen ganda, namun Tiger tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Lalu dijawab oleh Zoya bahwa seseorang yang sekarat tidak akan mungkin berbohong. Hal ini membuat Tiger semakin galau, karena dirinya dan Zoya sudah lama hidup damai dan tidak menjadi seorang agen mata-mata lagi. Di satu sisi, Tiger tidak bisa mengabaikan apa yang dikatakan oleh Gopi. Diam-diam Tiger memperhatikan gerakan Zoya. Suatu hari diperlihatkan Perdana Menteri Pakistan yang bernama Nasrin Irani melakukan pidato kenegaraan di mana dia berkata akan memangkas anggaran perang Pakistan sebesar 50%. Dengan pemangkasan anggaran perang itu, dia ingin mengajak India berdamai dari perang yang tidak berkesudahan. Tiger berkata, jika benar yang dikatakan oleh Perdana Menteri itu, maka dia akan memasak kandal. Namun lain halnya dengan Zoya, yang malah berkata, semoga saja dia tidak dibunuh menjelang sore ini. Tiger yang mendengar perkataan Zoya lalu berkata, bahwa Irani adalah Perdana Menteri pertama yang ingin melakukan ini. Namun Zoya yang pernah bekerja untuk Kaisi menjawab bahwa masa depan negara selama ini ditentukan oleh militer, bukanlah oleh politikus. Maithili Menon kembali menghubungi Tiger. Diketahui bahwa rekan Gopi yang bernama Gibran Sheikh identitasnya terbongkar dan nyawanya dalam bahaya. Gibran sendiri saat ini sedang bersembunyi di Rusia. Keberadaan Gibran sangat penting untuk India. Maithili meminta Tiger untuk melakukan misi penyelamatan terhadap Gibran. Suatu hari terlihat Gibran yang berjalan sendiri sambil membeli kopi. Namun di bawah cangkir kopi itu sudah ada earphone yang menghubungkannya untuk bisa berkomunikasi dengan Tiger. Tiger mengarahkan Gibran karena ada seseorang yang mengincarnya sejak tadi. Gibran menaiki sebuah bus, namun turun dengan santai. Dan ternyata orang yang mengikuti Gibran tadi sudah terbunuh dengan sebuah pena. Satu orang pria kembali ingin menembak Gibran, namun untung saja aksinya berhasil dicegah oleh Tiger yang saat itu sedang menyamar. Tidak sampai di situ, seseorang yang mengendarai sepeda motor kembali mengincar Gibran, lalu menembaknya. Tiger yang melihat hal itu tidak tinggal diam, lalu menembak sepeda motor orang tersebut hingga dia terjatuh, dan ternyata orang tersebut adalah Zoya, istrinya. Namun Zoya tidak mengenali Tiger. Tiger yang tidak ingin menembak istrinya lalu membawa kabur Gibran. Gibran berhasil diselamatkan, namun Tiger membawa Zoya ke sebuah gudang bawah tanah. Terjadi baku hantam antara keduanya, hingga akhirnya Zoya menyadari bahwa itu adalah suaminya, Tiger. Tiger pun sangat kecewa dengan Zoya. Namun Zoya berusaha menjelaskan kepada Tiger kenapa dia bisa kembali ke dunia hitam. Namun sebelum Zoya bercerita, malah Tiger dipukul dari belakang oleh seseorang hingga Tiger pun pingsan. Tiger yang baru sadar mengetahui bahwa dirinya dirantai di sebuah ruangan. Di dalamnya sudah ada proyektor yang menunjukkan video Atis Rehman. Betapa terkejutnya Tiger bahwa di sana juga ada Zoya dan Junior yang saat itu sedang sekarat. Ternyata Zoya menjadi double agent karena nyawa Junior yang menjadi taruhan. Ternyata saat Dr. Hoffman menyuntik Junior, itu adalah vaksin agar Junior tidak mati. Karena Atis Rehman sudah terlebih dahulu menyuntikkan virus mematikan kepada Junior. Alasan kenapa Atis Rehman melakukan hal ini dijelaskan bahwa 12 tahun yang lalu di Vienna, Austria, akan diadakan perundingan damai antara Pakistan dan India. Pakistan yang diwakili oleh Dc Riaz dan India yang akan diwakili oleh Jenderal Ribeiro. Riaz meminta Atis menyertainya dan menjaga perundingan damai itu. Di sana juga sudah ada Zoya dan Sahin yang merupakan istri Atis. Atis berkata bahwa ini hanya jebakan India saja dan perundingan ini tidak perlu dilakukan. Riaz lalu menjawab, "Tunggu kau menjadi Perdana Menteri, baru kau boleh melakukan rencanamu."
Namun saat ini kau hanya agen IC yang hanya boleh menaati perintah negara. Setelah Rias pergi, Atis berkata kepada Zoya bahwa dia berencana akan membunuh Jenderal Ribeiro agar perundingan damai ini dibatalkan. Dan orang yang akan melakukan itu adalah Zoya sendiri. Zoya terkejut lalu berkata, "Ini bukan lelucon, Atis." Sontak saja Zoya menolak rencana Atis karena mendiang ayahnya ingin melihat India dan Pakistan berdamai. Karena Zoya menolak, Atis pun menganggap Zoya telah mengkhianatinya. Atis pun menyuruh anak buahnya untuk mengurung Zoya. Di saat Zoya dibawa pergi, istri Atis yang bernama Sahin berkata, dia bersedia melakukan tugas itu karena dia yakin anak yang sedang dikandungnya itu juga akan senang bisa berjuang untuk Pakistan. Tanpa mereka sadari, Zoya menghubungi kamar General yang saat itu diangkat oleh Tiger. Tiger pun mendengar semua rencana Atis. Mendengar hal itu, Tiger pun langsung bergerak untuk menyelamatkan Jenderal. Meskipun sempat terjadi aksi tembak-menembak yang menewaskan beberapa pengawal Jenderal. Namun Tiger berhasil menyelamatkan Jenderal dan menembak Sahin hingga tewas. Atis yang mengetahui istrinya telah meninggal segera mendatangi Zoya. Dia meminta anak buahnya membuka borgol di tangan Zoya, lalu memasangkannya di tangannya. Atis berkata dia sendiri yang akan bertanggung jawab. Atis mencekik Zoya. Atis berkata, "Jika bukan karenamu Zoya, maka istriku Sahin dan anak kami yang sedang dia kandung tidak akan meninggal. Kau tidak tahu arti kehilangan, karena kau tidak punya keluarga." Lalu Zoya menjawab, "Satu-satunya keluarga yang aku punya hanyalah dirimu, Atis." Atis pun ditangkap, namun dia sempat bertemu Tiger yang mengatakan bahwa misinya telah gagal. Beberapa hari kemudian, Atis dipecat secara tidak hormat. Atis dijatuhi hukuman penjara selama 9 tahun. Namun dendamnya kepada India dan juga Tiger tidak pernah padam. Itulah kenapa Atis menjadikan Junior sebagai sandera. Atis ingin memberikan sebuah misi kepada Tiger dan Zoya. Sebagai bayarannya, maka Atis akan memberikan obat penawar untuk si Junior. Demi keselamatan Junior, maka Tiger dan Zoya pun menyetujui menjalankan misi dari Atis. Di tempat lain di India, diperlihatkan Rakesh yang pernah menjadi General sedang bersama Nikhil. Mereka berdua terlihat berkeringat dan bingung memilih kabel yang akan diputuskan. Lalu dengan hati-hati, Nikhil memilih memotong kabel yang berwarna merah, dan mereka pun terkejut setelah itu. Ternyata seseorang yang bernama Karan datang, membawakan makanan. Ternyata sejak tadi mereka berkeringat karena sedang membenarkan kipas angin yang rusak. Tiba-tiba Tiger menghubungi Rakesh. Tiger membutuhkan bantuan Rakesh, tapi ini bukanlah untuk Rao, melainkan bantuan personal. Merasa punya hutang budi dengan Tiger, Rakesh pun menyetujui membantu Tiger. Beberapa hari kemudian di Istanbul, Turki, Rakesh menemui Tiger dan Zoya. Rakesh berkata bahwa dua sahabatnya yang merupakan General juga ingin membantu. Zoya mulai menjelaskan misi mereka, bahwa di Turki ini akan diadakan trilateral antara Pakistan, Tiongkok, dan Turki. Tujuan utama mereka adalah mengambil sebuah koper yang berasal dari China. Yang menjadi masalahnya adalah koper tersebut tidak pernah lepas dari Kolonel Zimung. Kesempatan mereka mengambil koper itu saat koper itu disimpan di sebuah brankas. Namun brankas itu hanya bisa dibuka melalui scan retinanya Zimung. Rakesh berkata bahwa mereka bisa membuat duplikat dari scan retina Zimung untuk mengambil koper itu. Akhirnya diputuskan bahwa Zoya yang akan pergi ke pemandian khas Turki untuk memindai mata si Zimung. Rakesh dan Nikhil akan membuat retina palsu, sedangkan Tiger dan Karan akan menyusup ke bunker. Adegan memperlihatkan si Zimung sedang rebahan di sebuah tempat pemandian. Zoya menyusup masuk, lalu membuat seorang wanita yang bekerja di sana pingsan. Zoya lalu mendekati Zimung dan mengajaknya berbincang. Zimung sadar bahwa Zoya adalah seorang penyusup, karena tempat itu sudah ditutup untuk umum. Kedua wanita ini pun langsung bertarung. Rakesh sudah bersiap-siap menunggu scan retina dari Zoya, karena Tiger sudah berhasil memasuki bunker. Di tengah pertarungannya, akhirnya Zoya berhasil men-scan retina Zimung. Akhirnya Rakesh berhasil membuat duplikat retina Zimung.
Dan dengan aksinya yang heroik, melawan beberapa penjaga, Tiger bisa membuka brankas itu, lalu mengambil koper yang sudah diincar. Namun sayangnya, saat Tiger dan Karan akan kabur, mereka sudah dikejar oleh polisi Turki. Tiger meminta Karan membawa koper itu kepada Zoya, sedangkan dia sendiri akan melakukan aksi kejar-kejaran dengan polisi Turki. Karan berhasil memberikan koper itu kepada Zoya. Karan juga berkata bahwa ada seseorang yang sudah membocorkan aksi mereka, dan saat ini mereka sedang dikejar oleh kepolisian Turki. Saat Nikhil ingin membuka koper itu, Zoya lalu mengambilnya, lalu membawanya pergi. Sedangkan Tiger terus saja menghindari kejaran polisi Turki. Namun tanpa diduga, Tiger pun berhasil ditangkap. Zoya memberikan koper itu kepada Atis. Namun sebelum itu, Zoya meminta Junior diserahkan kepadanya. Zoya yang mengetahui bahwa Atis yang membocorkan aksi yang dilakukan Tiger. Ia bertanya kepada Atis kenapa dia membocorkan misi itu kepada Turki. Lalu Atis menjawab dia melakukan itu agar Tiger menjadi kambing hitam dan India akan disalahkan. Sehingga ketegangan antara Pakistan dan India semakin menjadi. Ternyata isi dari koper itu adalah kode PAL, misil kapal selam triad nuklir yang Pakistan dapat dari Tiongkok. Tanpa kode itu, maka serangan nuklir tidak akan bisa dilakukan. Pakistan akan menuduh Tiger dan India yang mencuri koper itu. Sebelum Atis pergi, dia menepati janjinya untuk menyerahkan Junior dan telah memberikan penawar racun kepada Junior. Tentara Turki menyerahkan Tiger untuk dibawa ke Islamabad, Pakistan. Di penjara tentara Pakistan, Tiger disiksa habis-habisan. Namun Tiger tetap tidak mengaku. Di India, tepatnya di markas RAW, Rakesh dan teman-temannya sedang diinterogasi oleh Maitli. Sedangkan di Pakistan, militer menginginkan kode PAL yang dibawa oleh Zoya. Perdana Menteri Irani menghubungi Perdana Menteri India untuk menyerahkan kode PAL yang diambil oleh Tiger dan Zoya. Namun Perdana Menteri India menyangkal bahwa mereka ikut terlibat. Perdana Menteri India menyerahkan hukuman yang pantas diberikan untuk Tiger ke Pakistan. Kembali lagi ke penjara Pakistan, Tiger terkejut melihat Ates ada di sana. Ternyata Ates dan Jenderal Haq adalah rekan kerja di militer dan memiliki pemikiran yang sama agar Pakistan dan India tidak berdamai. Ates berkata kepada Tiger bahwa Junior saat ini sudah aman, namun kode PAL ada dengannya. Ates akan segera menggulingkan pemerintahan Irani, dan dia akan menjadi Perdana Menteri yang baru, dan akan membuat Pakistan yang lebih kuat lagi dari sebelumnya, serta dia akan menghancurkan India. Kemudian diperlihatkan tentang Rakesh dan rekan-rekannya yang sedang mencari lokasi Zoya, tapi mereka dikejutkan dengan kedatangan Abrar dan Javed. Awalnya Rakesh senang karena di film sebelumnya mereka bekerja sama. Namun Javed dan Abrar berkata bahwa mereka tidak tertarik untuk bekerja sama karena mereka akan mencari Zoya dengan cara mereka sendiri. Setelah Javed dan Abrar pergi, Rakesh menemukan obat di rumah Zoya yang menjadi penyebab kenapa Zoya mengkhianati mereka. Ternyata Ates sudah memberikan obat yang mematikan untuk Junior, sehingga Tiger dan Zoya mau tidak mau harus mengkhianati para sahabatnya itu. Tanpa mereka sadari, Javed dan Abrar sudah memasang CCTV di sana. Kembali lagi ke penjara, di saat Tiger haus, dia pun mendapat kode Morse dari seseorang. Dengan menggunakan kabel, kancing baju, dan tanah liat, Tiger berhasil meledakkan tembok di penjara. Melalui aksi tembak-menembak, Tiger pun berhasil kabur dari sana. Sialnya di lantai paling atas, Tiger pun dikepung oleh ratusan tentara Pakistan. Tiba-tiba ada sebuah bola yang menggelinding, kemudian meledak, dan muncullah sang superhero Patan. Dengan aksinya yang heroik, Patan pun menyelamatkan Tiger. Dengan menggunakan sebuah motor, Patan membawa pergi Tiger, namun di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh tentara Pakistan. Aksi tembak-menembak pun kembali terjadi, namun Patan sudah menyiapkan rencana, dan ledakan pun terjadi. Tapi sayangnya mereka berada di sisi yang salah. Mau balik, tapi yang menghadang mereka terlalu banyak. Akhirnya Tiger dan Patan pun kabur dari sana. Namun di ujung jalan, Sekal dan beberapa tentara Pakistan sudah menunggu. Patan mengambil alih helikopter mereka, lalu menabrakkannya ke jembatan. Sedangkan Patan dan Tiger sendiri melompat dengan menggunakan parasut. Abrar dan Javed mendatangi rumah Zoya.
Mereka menemukan jasad Dr. Hoffman. Rupanya itu hanya jebakan. Disinilah Zoya menjelaskan bahwa dirinya dan Tiger tidak bermaksud mengkhianati Pakistan dan India. Tetapi Ates Rahmanlah yang mengkhianati Pakistan. Kembali ke Pakistan, Tiger masuk ke sebuah rumah secara sembunyi-sembunyi. Seorang pemuda menodong Tiger dengan senjata. Namun tiba-tiba keduanya pun tertawa bersama. Ternyata pemuda itu adalah Hasan, anak yang dahulu pernah diselamatkan oleh Tiger dan Zoya, dan saat ini sudah menjadi anak angkat mereka. Dari rumahnya Hasan, Tiger meminta agar Agent IC dan Rao kembali bekerja sama, karena Atis Rahman akan berencana membunuh Perdana Menteri Irani. Di hari kemerdekaan Pakistan, Jenderal Haq dan Atis sudah menyiapkan rencana untuk mengkudeta Perdana Menteri Irani. Sedangkan di satu sisi, Tiger dan timnya juga menyiapkan rencana untuk menggagalkan aksi Atis dan antek-anteknya. Singkat cerita, di hari kemerdekaan Pakistan, Rakesh dan timnya berhasil menyusup ke istana Perdana Menteri dengan menggunakan ID card colongan. Dan ternyata Tiger dan Zoya juga ada di pojokan mobil itu. Tiger dan timnya pun berhasil memasang berbagai macam alat di sana. Singkat cerita, sekretaris negara yang bernama Ramis menjadi kaget karena melihat Tiger ada di depannya. Tiger memaksanya untuk bertemu dengan Perdana Menteri. Tiger mengatakan kepada Perdana Menteri Irani bahwa Jenderal Haq dan mantan agen IC yang bernama Atis Rahman berencana akan membunuhnya dan menggulingkan kekuasaannya. Tiger ingin mengungsikan Irani ke bunker istana. Beberapa saat kemudian, Jenderal Haq sampai di istana bersama ratusan anggotanya. Seseorang memberitahukan hal itu kepada Perdana Menteri Irani. Zoya pun membawa Perdana Menteri untuk bersembunyi ke bunker istana. Setelah Perdana Menteri berhasil diselamatkan, Rakesh mengaktifkan sensor suara yang membuat telinga Jenderal Haq dan anggotanya menjadi kesakitan. Irani dan Zoya pun sampai di bunker. Namun ternyata di sana sudah ada tentara Pakistan yang ingin menembak Irani. Baku tembak pun terjadi antara Zoya dan beberapa tentara Pakistan. Di ruangan lainnya, Tiger pun berhasil mengalahkan tentara-tentaranya Jenderal Haq. Sedangkan di sisi lain, Perdana Menteri berhasil mencapai kapsul penyelamatan. Setelah terjadi baku hantam, akhirnya Tiger berhasil menggantung Jenderal Haq. Jenderal Haq turun seorang diri dari istana yang disuruh oleh Tiger untuk mengaku di depan media bahwa dia dan Ates yang berencana akan mengkudeta Perdana Menteri Irani. Namun tiba-tiba Jenderal Haq tertembak. Ternyata yang melakukan hal itu adalah Ates, yang tidak ingin rencananya diketahui oleh halayak ramai. Karena kejadian itulah beberapa media mengatakan bahwa kejadian ini adalah kesalahan India. Di saat kondisi yang semakin panas, Ates pun menyadap saluran media. Dia mengatakan bahwa Tigerlah yang bersalah, yang sudah melakukan semua ini. Dan Tiger jugalah yang sudah menyandera Perdana Menteri Irani. Ates meminta dukungan masyarakat Pakistan untuk menyatakan perang dengan India. Setelah itu Ates menembak mati Abrar. Selain itu dia juga membunuh Karan. Dan ternyata yang menjadi pengkhianat di antara mereka adalah si Javed yang telah memihak si Ates. Mengetahui Abrar dan Karan meninggal, Tiger pun menjadi sangat marah. Namun mereka tidak tahu kalau Javed telah memihak Ates. Javed pun disuruh oleh Ates berpura-pura berhasil kabur agar dia bisa menemukan lokasi Tiger dan Perdana Menteri Irani. Di bunker, Menteri Irani mengatakan kepada Tiger bahwa dia akan menyerah agar tidak ada korban jiwa lagi. Namun hal ini ditentang oleh Tiger. Tiger meminta Menteri Irani menyiarkan pidato kenegaraannya. Sedangkan Tiger merencanakan penyerangan terhadap Ates di kandang kuda. Singkat cerita, Ates pun berhasil digiring menggunakan kuda oleh Tiger. Disinilah Zoya dan Tiger berkata bahwa mereka telah mencari tahu informasi mengenai Javed sebelum bergabung ke tim mereka. Ternyata Javed adalah saudaranya Shahin, yaitu mendiang istri Ates. Di saat itu Javed datang dengan menyandera Hasan. Ates pun merebut senjata Tiger. Hasan memeluk Tiger. Dia berterima kasih kepada Tiger yang dulu sudah menyelamatkannya. Untuk membalas kebaikan Tiger, Hasan pun rela berkorban nyawa untuk Tiger. Hasan meminta Tiger dan Zoya pergi, dan dia sendiri berencana akan meledakkan dirinya bersama Ates. Saat ledakan itu terjadi, ternyata Ates berhasil menyelamatkan diri.
Ates mengarahkan senjatanya ke arah Tiger, lalu membawa Tiger menuju ke bunker untuk menemukan Perdana Menteri Irani. Mereka tidak menemukan menteri di sana. Lalu Tiger berhasil merebut senjata salah satu anak buah Ates, dan terjadilah pergelutan antara keduanya. Disinilah Tiger menceritakan bahwa dirinya telah meminta Zoya membawa Perdana Menteri Irani ke kamarnya untuk menyiarkan pidato kenegaraannya. Sedangkan Ates sendiri sengaja digiring oleh Tiger menuju ke bunker. Disinilah pergelutan 1 lawan 1 antara Ates dan Tiger terjadi. Sedangkan Zoya dan Nikhil menyelamatkan sekretaris negara dan beberapa anak-anak. Zoya juga berhasil menembak mati Javed untuk membalas kematian Abrar dan Karan. Dengan bantuan Rakesh dan Nikhil, Perdana Menteri Irani berhasil menyiarkan pidato kenegaraannya. Dia berkata bahwa dirinya selamat, dan yang menjadi penyebab kudeta ini bukanlah India, melainkan orang Pakistan sendiri, yaitu Ates Rahman, yang dibantu oleh Jenderal Haq yang ingin mendeklarasikan darurat militer di Pakistan. Orang-orang yang mereka sangka adalah teroris, sebenarnya mereka adalah orang-orang yang sudah menghentikan terjadinya perang, dan di antara mereka ada orang India, yaitu Tiger. Sedangkan di sisi lain, Tiger berhasil membunuh Ates menggunakan belatinya. Perdana Menteri membawa beberapa anak yang ingin berterima kasih kepada Tiger dan timnya dengan memainkan musik. Beberapa hari kemudian, Rakesh dan Nikhil kembali ke India dengan disambut oleh Maitli Menon. Maitli menanyakan keberadaan Tiger dan Zoya yang tidak ada bersama Rakesh dan Nikhil. Tiba-tiba Tiger menghubungi Maitli. Dia berkata bahwa dia ada di suatu tempat, sedang menikmati blueberry cheesecake. Jika ada misi yang harus diselesaikannya, maka dia sendiri yang akan menghubungi Maitli. Dan film pun berakhir.